Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? I hope you are all fine. Welcome in our class. We will continue our lesson. To find more, please check this out. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ayo tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, manusia selalu mempunyai kebutuhan. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Bisakah kalian memberikan contoh apa saja yang termasuk tindakan ekonomi? Contohnya, ibu pergi berbelanja ke pasar. Atau setiap pagi mungkin kalian melihat kakakmu berolahraga. Dan saat ini kamu sedang belajar. Belanja, berolahraga, dan belajar adalah contoh tindakan ekonomi. Mengapa disebut tindakan ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kakakmu berolahraga juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani agar badannya selalu sehat. Sementara kalian belajar itu juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pendidikan. Nah anak-anak, sudah paham kan apa itu tindakan ekonomi? Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Sebagai contoh, kalian membantu orang lain, misalnya dengan menyumbangkan baju yang tidak terpakai, membantu fakir miskin, atau membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi dan akan mendapatkan penghargaan, bisa berupa ranking atau piala. Dan yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha akan terus melakukan kegiatan untuk mengembangkan usahanya agar mereka memperoleh uang yang banyak sehingga mereka dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Anak-anak, untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Ayo, kita ikuti terus materi selanjutnya. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sementara efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Sebagai contoh, harga sepatu di toko A 150.000, di toko B 149.000, sementara di toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama Rp149.500. Coba, kalian akan membeli sepatu di toko yang mana? Ya, kalian pasti akan membeli sepatu di toko B karena dengan kualitas yang sama harga sepatu itu dapat lebih murah. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan lokasi bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Dalam kegiatan distribusi, penerapan prinsip ekonomi, yang pertama menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Sementara penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.